Halo Sobat Nyolder, jumpa lagi. Sudah lama saya tidak membahas tentang PWM. Ini adalah seri pamungkas dari serangkaian konten pembuatan PWM. Kali ini saya akan membeberkan rahasia dan rahasia dapur saya ketika saya aktif berjualan PWM. Eh, Akan membahas pemilihan komponen, komponennya merek apa, tipe apa, beli di mana, dan kemudian bagaimana cara memilihnya. Karena beberapa part ini tuh saya tidak beli di marketplace lokal dan mungkin juga susah juga dan hampir tidak bisa ditemukan, dan itulah menjadi salah satu rahasia dari produk saya. Oke, kita awali saja dari yang paling non critical. Nanti kita bahas dari PCB, komponen pasif, komponen sampai komponen aktif, dan di mana cara saya membelinya. Kita bahas dulu dari PCB. Kenapa saya anggap penting? Karena ya PCB kan ya tempat untuk menaruh komponen. Chip itu harus mudah disolder, awet, tidak mudah mengelupas, dan juga tampilannya di mesinnya juga oke lah. Jadi prinsip yang saya gunakan ketika mendesain sebuah uh, produk adalah, terutama PWM, itu dimensi sekecil-kecilnya, tetapi jalurnya sebesar-besarnya. Karena kan saya jualan juga kit siap solder. Jadi saya harus memastikan bahwa customer itu harus bisa merakit dengan sukses. Bahkan saya mengasih garansi kalau tidak sukses silakan balikan, saya kirim balik. Biar saya tidak boncos, saya harus memastikan kit siap solder saya itu berjalan dan bisa dirakit dengan sukses. Contohnya PCB saya desain untuk bagian-bagian yang bakal sering disolder ataupun butuh butuh soldernya agak lama, saya pasti pertebal. Lihat nih, jalur untuk trim pot sama supply itu pasti besar banget. Dengan dimensi 1 cm, berapa nih satu? Ya itu satu senti, satu koma dua, 1,2 lah senti ke 3 senti. Itu lihat jalurnya adalah sangat besar. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini area untuk menyolder IC saya buat memanjang. Walaupun kakinya cuma sampai setengahnya. Ini saya sengaja buat seperti ini biar para pemula yang belum pernah nyolder SMD itu tidak kesusahan. Ini misalnya naruh IC-nya nggak terlalu pas, masih nggak geser ke atas mau ke bawah, itu masih bisa disolder. Dan juga dengan memperpanjang jalurnya akan lebih tidak mudah mengelupas. Jadi tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Oke, jalur-jalur yang kecil sekali seperti ini hanya jalur yang tidak untuk disolder, ini tuh through hole-nya saja. Yang disolder sudah pasti jalurnya besar semua. Jadi prinsip saya adalah buat dimensi sekecil-kecilnya tapi jalur kalau bisa sebesar-besarnya selama masih dalam batas kaidah uh, requirement dari si pembuat PCB. Kan ada peraturannya berapa minimal jarak jalur itu tidak boleh terlalu kecil. Itu berarti saya memaksimalkan itu. Saya sebesar-besarnya selama masih masuk dalam uh, uh, requirement dari si pembuat PCB. Saya cetak PCB itu di China karena setahu saya beberapa kali nyetak lokal belum nemu yang bisa sebagus dan semurah di China. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau layout ini bisa saya bagi karena saya kan sudah tidak aktif lagi jualan PWM. Oke, ini dari PCB. Kemudian kita bahas ke komponen. Lihat, saya bahas dari komponen yang tidak terlalu kritikal. Oke, contoh misalnya resistor. Komponen di elektronika itu kan ada grade-grade-nya, jadi industrial grade, medical grade, military grade, industrial grade, audio grade, dan juga generic grade. Kalau saya menyebutnya generic, yang murah meriah.
Resistor. Nah ini, saya biasanya tidak memaksakan pakai komponen yang terlalu kecil. Saya cukup di 1206, artinya 1,2 mili panjangnya, lebarnya 6, 0,6 mili. Itu aja sudah kecil sekali. Oke. Ini kalau nggak salah ya, artinya 1206. Maaf kalau salah. Oke. Untuk resistor, saya terus terang masih pakai yang generik. Ya, yang murah meriah di harga 100, 200. Karena saya anggap itu nggak terlalu kritikal lah. Oke, misalnya masih ada penyimpangan toleransi dari nilai resistor masih oke. Tidak terlalu tidak membuat failure di chipnya. Itu untuk resistor. Tapi untuk kapasitor beda lagi. Lihat, mungkin teman-teman ada beberapa yang tidak tahu bahwa ada grade-grade dari komponen termasuk kapasitor. Lihat, kapasitor itu ada yang harga 250 perak, ini 500 perak, 225 perak. Nah, ini saya sebut tuh kalau tanpa akte yang jelas, merek yang jelas, saya sebut ini komponen generik, komponen Cina. Jadi saya menghindari tipe-tipe seperti ini. Selama saya bisa mendapatkan yang bermerek, saya pasti akan beli yang bermerek. Menggunakan merek Samsung. Oke, Samsung. Lihat harganya, ada yang 800, 1000, satu PC 1000. Dibandingkan dengan yang tadi harga 300, 250, ya akan saya selalu memakai yang bermerek. Kebetulan ya Samsung ini adalah merek yang paling mudah didapatkan di marketplace. Jadi saya belinya merek Samsung. Oke, itu untuk kapasitor. Sekarang kita beralih ke mana? Ke resistor sudah, kapasitor sudah. Tadi LED, LED biasanya saya hanya mencari warna saja yang unik karena nggak terlalu penting, hanya sebagai indikator. Sekarang ke dioda. Dioda. Dioda apa yang saya pakai? SMD. Nah, ini kan yang sering kita temui beberapa orang pakai dioda ini. Saya juga di beberapa versi saya juga pakai ini. Tapi untuk versi-versi yang terbaru, karena ini harus 2 dioda, saya pilih yang satu package. Saya pakainya BAT54S. Tuh, ini yang saya cari. Ini juga yang saya pakai. Nah, lihat harganya berapa? Sama-sama 250, tapi dia sudah dual dioda dalam satu package. Dan jangan salah, BAT ini punya beberapa tipe. Ada BAT54, itu single ternyata. BAT54C, ini katoda saling bertemu. Ini A, anoda saling bertemu. Ini yang kita cari, yang kita butuhkan, anoda dengan katoda saling bertemu. Jadi kita pilihnya BAT54S. Harga 800. Oke, pada yang harga berapa tadi? 100. Saya selalu pakai yang ini. Untuk trimpot, trimpot, kita lihat trimpot yang ada di pasaran adalah jenis seperti ini. Nah, mungkin teman-teman familiar sekali dengan yang seperti ini nih, yang biru kecil. Tapi umur saya membuat chip PWM, menjual kit siap solder maupun yang sudah siap pakai, saya tidak pernah sekalipun menjual PWM dengan model trimo seperti ini. Kenapa? Ya, untuk dipakai sendiri aja, saya nggak mau pakai beginian. Karena ini terlalu murah. Nah, kenapa jadi ada beban moral ketika saya menjual barang yang terlalu murah.
Dan kembali lagi seperti halnya kapasitor, saya pengen semuanya tuh bermerek karena ya saya pengen menjaga image produk saya bahwa produk saya tuh ya produk bagus, Anda worth beli produk saya. Dengan harga yang sama silakan bandingkan kualitas komponen dibanding yang lain. Terus apa yang saya pakai? Remote beginian sebenarnya untuk yang bermerek ada yang Panasonic, tapi kemudian kalau yang Panasonic ini Panasonic, tapi kan bentuknya kurang apa ya? Ini susah lah untuk di mounting. Nah, saya tuh pakainya Murata. Nah, Murata, Murata. Nah, ini Murata. Kemudian saya buatkan uh, housing bulat yang sesuai yang ukurannya samakan dan cek saya jual. Yang lebih awet dari ada remote yang biru itu yang bikin mungil rata. Oke, itu untuk tripod. Oke, sekarang beralih yang paling menurut saya paling menarik karena ini adalah salah satu rahasia saya, terutama yang di MOSFET. Kita pertama ke IC dulu. Kita lihat IC yang IC 555 SMT. Berapa sih sebenarnya yang biasa terjual di harga pasaran? Ada yang 400 perak, 400, 500, 900, 500, 400, 2.500, 4.900. Nah, mana nih kalau mungkin kita sebagai orang awam beli yang mana? Kalau saya pasti beli yang mahal karena saya tahu tahu harga dari pabriknya. Dari mana saya tahu? Karena saya beli langsung ke pabriknya. Saya tidak beli di marketplace, saya beli di pabriknya langsung. Loh kok bisa? Bisa. Ini makanya saya akan membongkarnya. Bagaimana cara beli langsung di pabriknya? Emang mahal? Enggak juga. Kita cek. Iya, ini saya ke Texas Instrument. Ini adalah salah satu manufaktur semikonduktor yang dia bisa menjual produknya langsung ke end user. Anda bisa langsung register untuk mempunyai akun dan Anda bisa langsung berbelanja. Oke, kita cek berapa sih harga IC 555 di Texas Instrument di pabriknya langsung. 555. Nah, yang kita cari adalah tipe SMD. Package-nya Soik. Ya. Nah, berapa harganya? Kita lihat. Nih, lihat part. Kita lihat. Tuh. Kalau kita beli sampai 99 itu harganya 0,152. Murah meriah kan? Berapa sih rate-nya? 0,152 USD to IDR. Oke. Wah, 2000. Ini harga dari pabrik aja kalau kita beli sampai 99 apa 99 itu harganya udah 2.400. Jadi apa kabar yang harganya di sini di bawah 1.000? Pabriknya aja jualnya segini. Oh, mungkin ini kuantitinya sedikit. Oke, kita naikkan kuantiti. Anggap aja kita beli 500 pieces, 500 pieces. Nah, ini baru nih 0,080. Kita lihat, let's see. 0,8. Pun harganya masih di atas 1.000, 1.200. Jadi, yang ini tuh apa ini? Yang di bawah 1.000. Makanya saya tidak pernah beli. Kalau ada yang bilang, oh ini kok berfungsi kok. Ya berfungsi. Berfungsi, tapi Anda akan tahu bedanya ketika Anda beli yang asli. Pertama, tidak gampang mati. Anda pemula nyolder SMD susah. Kalau yang murahan, langsung modar, panasan. Ataupun ketika dipakai, tiba-tiba mati. Gak jalan. Ya, itu gak gara-gara rata-rata ya karena palsu.
Yang asli aja beli sampai 500 pieces 1.200. Oh, ada yang jual di bawah 1.000. Anda bisa menyimpulkan sendiri. Oke, itu untuk IC 555. Sudah saya kasih tahu intinya di sini. Nah, sekarang MOSFET. Ini bagian yang paling menarik. Karena teman-teman mungkin sudah tahu saya membuat beberapa konten terkait MOSFET pemilihan sampai membandingkan belasan jenis MOSFET. Pernah dulu saya sharing MOSFET yang bagus, apa yang terjadi? Seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, tidak ada di pasaran, ada yang memborongnya. Jadi niat berbagi untuk para apa namanya para builder yang pengen merakit sendiri, bukan builder, yang pengen dia pengen DIY, merakit sendiri, nyari alternatif selain apa namanya MOSFET yang populer seperti ERB3034. Saya share knowledge dan hasil apa namanya hasil coba-coba. Ternyata di beberapa builder diborong habis deh. Yang itu saya biasanya langsung mencari lagi sampai akhirnya ketemu yang sangat bagus. Loh, emang IRLB 3034 ini nggak bagus? Bagus, justru karena sangat bagus. Hampir saya susah membedakan yang asli mana yang palsu. Lihat, kalau kita di Jiki, Mouser, ini harganya udah gila-gilaan. Tapi di sini ada yang jual 7.500, 9.000, 35.000, ya. Oke, oke ini oke lah, 7.900, mana 4.500. Tapi ada yang jual 75.000, 35.000. Loh, tipe sama kok beda-beda. Itu kan kalau saya mana yang saya pilih? Kalau dari page ini aja, saya pasti langsung bakal memilih ini sekali mahal atau ini atau ini atau ini. Saya tidak akan melirik yang di bawah 30.000 karena sudah pasti palsu. Atau palsu silakan cek harganya di apa namanya di beberapa website resmi. Terus nggak mungkin sih harga di bawah 30.000. Karena apa ini juga apa namanya susah dan mahal, saya harus punya alternatif lain. Bagaimana caranya? Caranya adalah begini. Nah, pertama saya akan benchmarking datasheetnya IRLB 3034 karena saya mau cari yang setara dengan ini. Oke. Dan saya bisa dapat dengan mudah. Karena kalau yang setara aja mungkin banyak, tapi selangka dan susah, ya percuma. Jadi nyari yang mirip speknya, tapi saya bisa mendapatkannya dengan cepat dan tidak kehabisan stok dan sudah terjamin keasliannya. Oke, di mana belinya? Karena di Texas Instrument gudangnya semikonduktor. Saya pikir sudah pasti ada di sini. Tuh, jadi saya nyari di sini. Saya ketik aja MOSFET. Oke, ini pertama kali saya nyari ekuivalen atau substitusi dari sebuah MOSFET. Bagaimana caranya? Ini menurut versi saya sebagai ya tidak ya bukan dibilang ahli, tapi uh, hanya apa namanya hanya autodidak ya. Saya pertama nyari, oh berarti kan saya harus sedikitnya menyamai ini nih. Ini yang di highlight di spek adalah ini. Saya nyari yang oke yang mirip lah. VDDS yang 40 volt. Ini yang penting ya. Ini misalnya kemampuan dia untuk menghandle arus 343 misalnya. Oke, kita coba deh. Sama yang terakhir adalah VGS threshold. Nah, mana tadi? Nah, VGS threshold. Ini parameter di mana dia yang menentukan dia menurut saya galak tidaknya ataupun ini 1 volt artinya dia masih bisa on ketika dikasih tegangan 1 volt ini masih bisa on artinya ketika baterai sudah ngedrop banget selama masih ada 1 volt ya dia masih bisa aktif.
Ini menurut saya yang penting banget untuk ya dengan suplai yang rendah, PKS threshold. Oke, kita cari dulu nih. Oke, pertama, ini tegangan di bawah 30 volt. Ini atau ini, oke kita misalnya ini aja deh. Yes. Oke, jadi kan kita N channel MOSFET. Kita lihat. Nanti di sini tuh ada beberapa filternya. Mana aku enggak? Nah, lihat nih. Anda bisa naruh filternya ataupun Anda bisa langsung dari sini. Oke, kita cari yang mendekati untuk untuk uh, kemampuan dia menghandle arus. Nah, ini dia 375 power dissipasi ya di 25 derajat. Kita cari yang mendekati ataupun yang lebih. Nah, lihat nih. Ada ini, ada ini, ada ini, mana ini. Nah, oke. Kita lihat nih. Ada ini juga. Mana lagi? Ada ini juga. Kita lihat order history saya. Look at this. Saya pernah order berapa kali nih? Kita order terakhir aja deh. Oke, terakhir saya. Oh, ini ternyata 18536 KCS. Yang tadi bukan ya? Ini yang saya beli. Lihat harganya, oke? Kalau kita beli sampai dengan 99 $3,1. 3,41 3,141. Wow, 50.000. Nah, bayangin. Saya beli MOSFET. Ini MOSFET yang saya pakai di chip saya. Itu seharga 50.000, guys. Jadi apa namanya? Saya bisa mengklaim yang saya jual chipnya walaupun harganya tuh misalnya setara saya samakan dengan lain tapi saya bisa mengklaim kualitasnya di atas rata-rata. Itu kalau beli 1 sampai 99. Kita coba lihat. Anggap aja kita belinya kalau kita punya banyak uang kita beli 500 which is 1,9. Walaupun saya nggak mungkin beli sebanyak ini, nggak punya duit. 30.000. Nah, bayangin. Kita beli sebanyak itu aja masih di harga 30.000. Nah, jadi, kalau misalnya dengan harga 3034 ini, kalau misalnya ada yang harga di bawah 30.000, nah itu yang ekuivalen dengan ini aja harganya udah 30.000 dari pabrik loh. Dan ini sudah dijamin original. Kita coba deh cek di Moser.com. Nih di Moser.com kita lihat. Ya, oke, lihat harganya berapa sih? Di apa namanya? Itu yang sudah terjamin keasliannya dan para penghobi tuh belinya di sini kalau yang asli. Pengen yang benar-benar original. Tuh lihat satunya harganya kalau kita beli per 100 piece itu per piece itu 33.000. Berapa lebih dari 250. Mana? Ini lihat kita beli 1.000 pieces saja harganya 30.000 guys. Kok ada yang jual di bawah 30.000? Jujur saya dulu meragukan yang ada di market lokal. Kecuali ya mungkin harganya 75.000 lah. Maaf kalau apa namanya ini bukan menjelekan karena ya saya referensinya dari luar dari ini dan juga pembanding dengan yang saya cari di apa yang part yang similar di Texas Instrument. Jadi pada waktu itu saya memutuskan udah karena saya mau menjual produk yang bagus sudah dijamin original, saya pilih tipe ini. Dan uh, banyak banyak dari pembeli yang juga merasakan ini pakai maksud apa sih?
kok beda ya? Gitu. Ini biasanya tipenya sudah saya hapus. Karena apa? Karena ya itu ada oknum yang dulu waktu saya nge-share, pengen berbagi, kemudian pengen apa namanya, biar teman-teman yang pemula yang mau ngerakit tidak perlu eh, take effort buat nyoba-nyoba. Saya coba, saya rekomendasikan ini loh paling bagus. Malah tiba-tiba yang awalnya tidak laku di pasaran, malah setelah saya bikin konten, malah laku habis. Semenjak itu, wah ini pasti ada yang borong, kemudian dijual lagi nih. Jadi ya nggak kebagian yang lain. Makanya itu saya nyari alternatif yang tidak akan bisa ditemukan di marketplace. Contohnya ini anggap aja ya, misalnya ini kayak sini. Tinggal add chart. Oh maaf, saya beli 100 pieces misalnya. 9 lah. Add chart. Oke, continue. Oh, check out coba ya. Oke, ketinggalan milih teman-teman lah ya. Milih teman-teman. Anggap aja Indonesia. Oke, save. Nah, tadi kan saya order 100 sama 99, totalnya 5 juta. Ini biasanya shippingnya cuma berapa lah gitu, cuma $7 kalau nggak salah. $7. Ini kadang-kadang dikirim dari ini mana di ini coba lihat. Ini kirim dari warehouse mana nih? Ini biasanya dikirim dari warehouse yang mana nih? Ada keterangannya. Wait, wait. Oh ini. Nah, ini malah habis. Gak ada. Ini dari mana? Soalnya saya kadang-kadang saya pernah dikirim dari warehouse Singapura, saya pernah dikirim dari yang di Amerika, saya pernah dikirim dari yang Shanghai, tergantung stok yang tersedia. Sampai segitunya saya untuk memastikan bahwa produk yang saya jual adalah produk yang terbaik versi saya ya. Oke teman-teman, itu saja mungkin seri pamungkas dari uh, beberapa seri rangkaian uh, tutorial merakit PWM. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak termasuk menyinggung pihak manapun. Apa ini hanya pendapat saya semata. Kalau saya keliru mohon dimaafkan. Saya dalam isinya pun ada yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Bye bye.